wa innama fa'alu hakadha لأن الدليل العقلية في القسم الأولي لا ينهض للزوم الدور لأنه لو استدل عليه به لكان متوقفا عليه ضرورة أن المدلول متوقف على الدليل وهو متوقف على المعجزة وهي متوقفة على هذا القسم لأنه لا يفعل إلا المتصف به فعل الأمر إلى أن الدليل النقلية mutawaqifun ala hadzal qismi wa huwa mutawaqifun alaihi. Kenapa para ulama mutakallimun melakukan ini? Artinya sifat-sifat Allah yang perbuatan mendudukan sifat itu diberi dalil dengan dalil akli, kemudian sifat-sifat yang tidak perbuatan tidak membutuhkan sifat itu pakai dalil naqli. Itu karena apa? Karena dalil naqli di bagian pertama yaitu yang yatawaqqafu alal fi'lu itu tidak kuat. Tidak kuatnya kenapa? Tidak kuat karena berakibat daur. Daur itu berputar-putar. Kenapa berakibat daur? Karena dalil karena yang kedua itu yang lain dalil naqli fi lain hadu dalilan. Karena sifat Allah yang kedua yang dibutuhkan oleh perbuatan Allah itu kalau dibuat kalau didalilkan, diberi dalil dengan dalil naqli, dalil hadis Quran, maka berarti sifat Allah yang pertama itu membutuhkan dalil naqli. Kenapa? Karena pasti daruratan adalah karena pasti madlul itu tergantung pada dalil. Kalau sudah ada dalil maka ada madlul. Padahal dalil itu membutuhkan mukjizat. Dalil naqli itu membutuhkan mukjizat. Sedangkan mukjizat itu sendiri membutuhkan bagian pertama ini, yaitu membutuhkan sifat-sifat yang pertama yang tidak yang pakai dalil akli itu. Lakin bahasa ba'dhum fi hadzal dawri bi anna al-jihata munfakkatun wa lana ad-dalil al-aqliyah fil qismi tsani la yanhaddu lidhafi. Akan tetapi sebagian ulama berbahasa itu berpendapat tentang daur ini bahwa sisinya terlepas, sisi berputar-putarnya itu terlepas, jadi tidak terjadi daur yang membahayakan. Alasan yang kedua adalah karena dalil akli di bagian pertama itu tidak kuat karena lemah. Qauluhu ta'ala innallaha sami'un basir. Ustushkila bi anna ghayata ma afada dzalika annahu sami'un basir wa lam yufid anna lahu ta'ala sifataini tusamma ihdahuma as-sam'a wal ukhra al-basarah. Li imkani ayyakuna al-muradu annahu sami'un basirun bidzatihi kama yaqulul mu'tazilatu. Dalil innallaha sami'un basir itu dimuskilkan, dianggap muskil. Dianggap muskilnya gimana? Ialah karena yang paling tinggi dari apa yang difahamkan dari ayat innallaha sami'un basir itu ialah bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat dengan zatnya Allah, bukan sifatnya Allah. Sebagaimana pendapatnya orang Mu'tazilah. Salah yang bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ayat itu tidak memberi pengertian bahwa Allah itu memiliki dua sifat, yang mana yang pertama dinamakan dengan sifat sama,
Yang satunya dinamakan sifat basor. Kenapa tidak berpengertian seperti itu? Karena ada kemungkinan bahwa yang dimaksud ialah bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat dengan zatnya, bukan dengan sifatnya, sebagaimana yang menjadi pendapatnya orang Mu'tazilah. Ujiba bi anna ahlul lughati la yafhamuna min sami'in basirin al-musarrih bima fil ayati illa dha la yafhamu ya illa dha tan sabatal hasam wal basarun faqad dalla dzalika ala ma dzukira bi wasitati ma fahimahu ahlul lughati fata'ammal. Kemusykilan itu dijawab dengan jawaban begini, bahwa orang ahli bahasa Arab tidak akan mungkin memahami dari kata-kata sami'un basir yang ditegaskan di ayat itu, kecuali yang mereka pahami ialah bahwa sami'un basir itu artinya ada zat yang sudah positif, punya sifat sama. Basir adalah zat yang positif, punya sifat basor. Jadi kata-kata sami'un basir itu memberi pengertian bahwa Allah punya sama dan basor dengan perantara pemahaman yang diambil oleh ulama ahli bahasa Arab. Fata'amal, maka renungkanlah. Wa'lam anna ta'alluq as-sam'i al-basari bin nisbati ila hawadisi ta'alluqun suluhiyun qadimun qabla wujudiha wa ba'da wujudiha ta'alluqun suluhiyun hadithun ay annaha ba'da wujudiha munkashifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi ziyadatan 'alal inkishafi bil ilmi. Ketahuilah bahwa bertakluknya sifat sama dan basor itu untuk yang hawadis, bertakluk kepada yang baru-baru, yang makhluk-makhluk, itu takluknya adalah takluk suluhi qadim. Suluhi itu mungkin, tidak mustahil, walaupun belum terjadi. Itu kemudian qadim dulu di azali, sebelum hawadis itu ada, sebelum makhluk-makhluk ada. Sama dan basor apa pekerjaannya padahal belum ada makhluknya? Ialah suluhi, layak untuk bertakluk ketika sudah ada. Kalau belum ada maka namanya suluhi qadim. Dan setelah ada makhluk-makhluk itu maka takluknya namanya takluk tanjizi. Kenapa tanjizi? Karena memang sudah ada makhluknya, sudah ada suaranya, ada barangnya, ada zatnya. Hadisun, takluknya adalah hadis. Kalau sama basarnya qadim. Artinya apa? Artinya hawadis itu setelah mereka itu sudah wujud, sudah tercipta, itu terbuka kepada Allah Ta'ala dengan sifat basor sama basornya, lebih dari terbukanya makhluk-makhluk itu dengan sifat ilmu. Ke syarahnya. Wa'lam anna samal basara hasilu ma ila akhiri ma hasilu ma dzakarahu anna laha salasa ta'alluqatin suluhiyun qadimun wa tanjiziyun hadithun wa hadza binisbati lil hawadisi al awwalu qabla wujudiha wa tsani ba'dahu wa tanjiziyun qadimun wa hadza binisbati lidati ta'ala wa sifatihi. Kesimpulan apa yang diterangkan oleh musannif, oleh Imam Fudhali ialah bahwa sama dan basor itu punya 3 ta'alluq. Yang pertama suluhi qadim, yang kedua tanjizi hadis. Suluhi qadim dan tanjizi hadis itu adalah arahnya kepada hawadis, kepada yang baru-baru, yang makhluk-makhluk. Yang suluhi qadim yang awal itu sebelum terciptanya makhluk-makhluk itu. Yang kedua yang tanjizi hadis ialah setelah tercipta. Sebab tanjizi itu melaksanakan mendengar dan melihat. Itu kalau belum wujud kan tidak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah tanjizi qadim. Langsung bertakluk, bekerja sama basar itu, tapi qadim itu hanya kepada zat Allah dan sifat Allah.
sifat-sifat Allah dan zat Allah dan sifat Allah saja yang qadim, lainnya hadis. Qauluhu ta'alluqun suluhiyun. La yaqulu yalzamu ala thubutihi an naqsuh lahu ta'ala lianna soliha li ayyusma' lianna soliha li ayyusma'a wa yubsara wa yurusami'in wa yurmubsirin bil fi'li lianna namna'u dhalika idh la yalzamu naqsu illa law kana syai'un min wadha'ifihima walam yata'allaqu bihi wal ma'dumu laysa kadzalik li'annahu laysa min wadha'ihi fihima illal mawjudu. Ta'alluq suluh qadim. Ta'alluq suluh qadim itu kata-kata ta'alluq suluh qadim itu tidak bisa dikatakan begini sebagai kritik. Kritiknya begini, otomatis yalzam itu otomatis ya. Yalzam otomatis kalau ada suluhi, ta'alluq suluhi ta'alluq suluhi qadim itu otomatis Allah itu naqsur kurang itu sebaliknya sempurna, berarti Allah tidak sempurna. Allah naqis, Allah tidak sempurna. Kenapa Allah dikatakan tidak sempurna kalau ta'alluq suluh qadim? Karena yang layak, Allah yang layak itu masuk akal, yang mungkin untuk mendengar, untuk melihat, itu belum mendengar, tidak melihat, mungkin mendengar, berpotensi melihat, itu belum melihat. Belum mendengar, berarti Allah tidak sempurna karena Allah tidak mendengar. Itu kritik itu tidak bisa dikatakan. Kenapa? Karena kita akan cegah, kita tolak itu. Dan tolak itu, logika itu kita tolak. Kenapa? Karena sifat kekurangan, sifat tidak sempurna bagi Allah itu bisa berakibat tidak sempurna. Itu tidak mungkin terjadi kecuali apabila ada sesuatu dari pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas sama dan basor, sedangkan sama dan basor itu tidak bertakluk pada sesuatu tersebut. Itu ya baru dikatakan Allah tidak sempurna. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menjadi tugasnya, yang jadi pekerjaannya sama dan basor, kemudian ternyata sama basor tidak bertakluk, tidak bekerja, tidak mendengar, tidak melihat sesuatu tersebut. Itu baru Allah tidak sempurna. Wal ma'dum laysa kadzalik, padahal sesuatu yang belum ada itu tidak seperti itu.